Sesuatu yang hanya ada di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Usai sholat Isya, musola dan masjid di berbagai tempat rata-rata dipenuhi orang-orang yang ikut sholat tarawih berjamaah. Itu pemandangan yang ada di mana-mana. Yang unik, ada kisah beberapa orang yang tanpa sadar ikut sholat tarawih di alam gaib. Mereka sholat tarawih seperti biasa, tapi belakangan baru menyadari kalau ternyata musola itu ada di alam gaib. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Kisah ini terjadi pada tahun 1990-an, dan dialami 4 pria yang bertetangga, yaitu Solihun, Damiri, Husni, dan Ilman. Pada masa itu, mereka masih remaja, dan biasa ikut sholat tarawih di sebuah musola bernama Asy-Syamsu. Musola itu cukup jauh dari rumah mereka, tapi musola itu biasa membagikan sarung dan uang zakat untuk para jamaah tarawih menjelang Lebaran. Karena itulah Solihun dan 3 temannya sengaja ikut tarawih di sana, meski jaraknya lumayan jauh dari rumah. Orang yang sengaja datang dari tempat jauh ke musola Asy-Syamsu bukan hanya Solihun dan teman-temannya. Ada banyak orang dari kampung-kampung lain yang juga ikut sholat tarawih di musola Asy-Syamsu. Alasannya juga sama, yaitu agar mendapat sarung dan uang zakat menjelang Lebaran. Karenanya, setiap kali Ramadan, musola Asy-Syamsu selalu penuh orang yang ikut tarawih. Pada bulan Ramadan tahun 1994, Solihun dan 3 temannya juga telah bersiap untuk ikut tarawih di musola Asy-Syamsu. Jarak dari kampung mereka ke musola Asy-Syamsu sekitar 1 kilometer, dan mereka biasa jalan kaki ke sana, melewati beberapa perkampungan. Seringkali mereka bertemu orang-orang lain yang juga sedang melangkah ke musola Asy-Syamsu, lalu mereka pun melangkah bersama. Sejak malam pertama Ramadan sampai memasuki pertengahan bulan, Solihun dan teman-temannya terus rutin sholat tarawih di musola Asy-Syamsu. Biasanya mereka berangkat bersama setelah berbuka puasa, lalu melangkah santai menuju ke musola Asy-Syamsu. Biasanya pula, sesampai di sana, pas azan Isya berkumandang. Sejak hari pertama sampai pertengahan bulan, bisa dibilang tidak ada peristiwa aneh apapun. Mereka ikut tarawih dengan baik, lalu pulang ke rumah usai tarawih, dan besok malamnya mengulangi hal sama. Tetapi, pada malam ke-17 Ramadan, ada peristiwa sangat aneh, yang belakangan tak pernah dilupakan Solihun dan teman-temannya. Malam itu, usai berbuka puasa, Solihun dan 3 temannya sudah siap memakai sarung dan peci, juga sudah siap berangkat ke musola Asy-Syamsu. Maka mereka pun pergi ke sana, melangkah dengan santai sambil bercakap-cakap dan saling bercanda. Waktu itu mereka sempat membahas kemungkinan uang zakat yang mungkin akan lebih besar dibanding Ramadan tahun sebelumnya. Dalam perjalanan ke musola Asy-Syamsu, mereka biasa melewati perkampungan yang kemudian tembus ke jalan raya. Lalu mereka menyeberang dan melangkah ke perkampungan lain tempat musola Asy-Syamsu berada. Ketika memasuki perkampungan yang biasa mereka lewati, ternyata di sana sedang ada hajatan entah apa, sehingga jalan kampung tidak bisa dilewati. Solihun dan 3 temannya pun mencari jalan alternatif, dan mereka lalu memutar lewat perkebunan. Sebagai warga di sana, Solihun dan teman-temannya relatif kenal daerah tersebut, dan mencari jalan alternatif bukan hal sulit bagi mereka. Perkebunan yang mereka lewati cukup luas. Solihun dan yang lain tahu bahwa setelah melewati perkebunan itu, mereka akan masuk ke kampung lain yang kemudian tembus ke jalan raya. Jadi mereka pun santai saja melangkah di sana, menyusuri perkebunan yang remang-remang, sambil terus bercakap-cakap asyik. Seiring terus melangkah, perlahan-lahan mereka mulai menyadari sesuatu yang aneh. Husni yang pertama kali sadar bahwa jalan di perkebunan itu terasa lebih panjang, padahal seingatnya tidak sepanjang itu. Damiri serta Solihun dan Ilman juga merasakan hal yang sama. Tapi karena mereka sudah ada di tengah jalan di sana, mereka pun merasa tidak punya pilihan selain terus melangkah. Jadi mereka pun terus melangkah, dan makin lama makin sadar kalau jalan yang mereka lalui semakin aneh. Seingat mereka, jalan di situ relatif rata dan rutenya hanya lurus. Tapi waktu itu yang mereka hadapi jalanan bergerinjul-gerinjul dan belak-belok.
Damiri khawatir mereka tersesat atau salah jalan, tapi rute di sana bisa dibilang tidak bercabang. Hanya ada satu jalan yang terus mereka lalui, jadi tidak mungkin mereka tersesat. Meski begitu, mereka juga merasa aneh, karena mestinya sekarang sudah sampai di jalan raya, tapi jalan raya itu belum juga kelihatan. Karena merasa tak punya pilihan lain, mereka pun terus melangkah, meski sambil bingung. Sampai kemudian, ketika merasa jalan yang dilewati tidak juga berujung, mereka tiba di sebuah perkampungan dan mendapati musola di sana. Perkampungan yang mereka masuki itu seperti kampung tempat musola Asy-Syamsu, dan musola yang mereka lihat juga seperti musola Asy-Syamsu. Bertepatan dengan itu, azan Isya berkumandang dari musola tersebut. Solihun dan teman-temannya kaget, karena mereka merasa tiba-tiba sampai di tempat tujuan, yaitu musola Asy-Syamsu. Jadi, meski dengan heran, mereka pun segera mendatangi tempat wudhu, lalu memasuki musola untuk ikut sholat Isya dan tarawih berjamaah. Sejak berada di tempat wudhu lalu masuk ke ruangan musola, Solihun dan teman-temannya merasa agak aneh. Mereka yakin kalau musola yang mereka datangi waktu itu adalah musola Asy-Syamsu. Tapi orang-orang yang mereka lihat di sana seperti tampak asing. Sebagai jamaah musola Asy-Syamsu yang telah rutin ikut tarawih di sana sejak hari pertama Ramadan, mereka sudah cukup familiar dengan orang-orang yang biasa ada di sana. Tapi kali ini orang-orang yang mereka dapati di musola itu seperti tampak asing semua. Sholat Isya kemudian dimulai, dan Solihun serta 3 temannya ikut sholat berjamaah. Mereka mendapati imam sholat itu juga berbeda dengan imam sholat di musola Asy-Syamsu. Begitu pula saat sholat tarawih, mereka mendapati imamnya berbeda. Dalam hati, Solihun dan 3 temannya bertanya-tanya apakah musola yang mereka masuki saat itu benar musola Asy-Syamsu atau bukan. Jika melihat dari luar tadi, musola itu mirip musola Asy-Syamsu. Tapi setelah masuk ke dalam, mereka mendapati semuanya terasa asing. Imamnya, para jamaahnya, dan ruangan musola itu juga terasa berbeda. Suasana di musola itu juga terasa lebih hening, berbeda dengan suasana musola Asy-Syamsu yang kadang terdengar suara kendaraan lewat. Meski ragu-ragu dan bingung, Solihun dan teman-temannya terus mengikuti sholat tarawih di musola itu sampai selesai. Kemudian, bersama para jamaah lain, mereka mulai keluar dari musola, lalu melangkah untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, Solihun dan teman-temannya menelusuri jalanan tadi, yang berkelok-kelok dan melewati perkebunan, sampai akhirnya tiba di perkampungan yang kemudian tembus ke kampung mereka. Ketika melangkah menuju pulang itu, mereka merasa biasa-biasa saja, layaknya pulang dari sholat tarawih seperti malam-malam sebelumnya. Tetapi, ketika sampai di kampung mereka, Solihun dan 3 temannya kaget mendapati banyak orang berkerumun di sekitar rumah mereka. Rumah orang tua Solihun berdampingan dengan rumah orang tua Damiri, Husni, dan Ilman, karena mereka memang tetangga dekat. Dan mereka mendapati banyak orang di sana, sementara orang tua mereka terlihat kaget bahkan histeris saat Solihun dan yang lain tiba di sana. Dengan bingung, Solihun dan yang lain bertanya-tanya apa yang terjadi. Orang tua mereka pun menjelaskan bahwa para tetangga mengkhawatirkan Solihun dan 3 temannya yang tidak juga pulang selama 3 hari 3 malam. Solihun dan teman-temannya kaget luar biasa. Mereka baru saja sholat tarawih, dan disebut tidak pulang 3 hari 3 malam. Kok bisa? Orang tua Solihun kemudian bertanya pada Solihun serta yang lain, dari mana mereka selama 3 hari hingga tidak pulang. Dengan bingung, Solihun dan 3 temannya mengatakan bahwa mereka baru pergi usai maghrib tadi, lalu ikut sholat tarawih di musola Asy-Syamsu, dan sekarang baru pulang. Itu baru beberapa jam, dan bukan 3 hari 3 malam. Tetapi, ayah Solihun dan yang lain menjelaskan bahwa Solihun, Damiri, Ilman, dan Husni telah pergi meninggalkan rumah sejak 3 hari lalu. Karena itulah orang tua mereka jadi cemas, dan berita hilangnya Solihun serta 3 temannya tersebar ke para penduduk kampung hingga mereka ikut khawatir. Karena para tetangga tahu Solihun dan yang lain biasa ikut tarawih di musola Asy-Syamsu, mereka pun sudah mengecek ke sana. Tetapi, menurut orang-orang di musola Asy-Syamsu,
Sudah 3 malam berturut-turut mereka tidak melihat Solihun dan 3 temannya. Dan tiba-tiba sekarang Solihun serta 3 temannya datang begitu saja, dan mengatakan bahwa mereka baru pergi usai maghrib tadi. Bagaimana bisa keanehan itu terjadi? Solihun dan 3 temannya lalu menjelaskan peristiwa yang mereka alami. Bahwa saat menuju ke Musola Asy-Syamsu, kampung yang mereka lewati sedang ada hajatan, hingga mereka terpaksa mencari jalur alternatif lewat perkebunan. Lalu entah bagaimana mereka tersesat ke kampung lain, hingga menemukan musola dan ikut tarawih di sana. Usai tarawih, mereka pun pulang. Tetapi, yang menurut mereka aneh, kenapa orang tua dan para tetangga menganggap mereka telah pergi selama 3 hari 3 malam? Karena Solihun dan yang lain merasa baru pergi usai maghrib tadi, dan sekarang pulang ke rumah di malam yang sama. Karena adanya perbedaan dimensi waktu itulah, orang-orang mulai curiga kalau Solihun dan 3 temannya mungkin telah tersesat ke alam gaib, dan entah bagaimana ikut tarawih di musola yang ada di sana. Karena jika musola itu ada di alam mereka, pasti tidak akan terjadi perbedaan waktu, apalagi sampai 3 hari. Solihun dan 3 temannya tidak yakin apakah mereka benar-benar telah tersesat ke alam gaib dan ikut tarawih di alam gaib. Tetapi, karena orang tua dan para tetangga meyakinkan kalau mereka telah hilang selama 3 hari 3 malam, Solihun dan teman-temannya pun jadi terpikir kalau jangan-jangan mereka telah tersesat ke alam gaib. Dan jika benar begitu, Solihun serta yang lain baru tahu kalau di alam gaib juga ada musola dan kegiatan tarawih bersama. Saat ini, Solihun dan 3 temannya telah menjadi bapak-bapak, dan mereka hidup terpisah di tempat tinggal masing-masing. Meski begitu, mereka berempat selalu mengingat peristiwa yang pernah mereka alami di masa remaja dulu, ketika tanpa sengaja masuk ke alam gaib dan ikut tarawih di sana. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.